Halo, di video kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai berita yang baru muncul kemarin, ya, mengenai reksadana dari PT Kresna Management. Oke, ini berita dari kompas.com. OJK ungkap alasan suspensi 24 reksadana PT Kresna Management. Ini berita tanggal 10, ya, jadi kemarin sore. Jadi beritanya masih cukup baru. Otoritas Jasa Keuangan saat ini melakukan penghentian perdagangan sementara atau suspensi terhadap sedikitnya 24 produk reksadana PT Kresna Asset Management dalam rangka supervisory action. Supervisory action yang dimaksud adalah OJK melakukan tindakan berupa pengawasan terkait dengan dugaan pelanggaran dengan memberlakukan pembatasan kegiatan bagi perusahaan manajer investasi ataupun bank kustodian. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Husein menyebutkan suspensi yang dilakukan merupakan sebagian tindakan OJK terkait aspek market conduct atau penyelesaian sengketa atau penanganan pengaduan pada industri pasar modal. Reksadana Kresna saat ini sedang kita tangani, intinya ini merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan OJK terkait dengan aspek-aspek di dalam market conduct, kata Husein dalam virtual konferensi Senin tanggal 10 bulan 8 2020. Namun Husein enggan menjelaskan lebih detail terkait tindakan yang dilakukan tersebut. Ia memastikan apa yang dilakukan OJK saat ini bertujuan untuk mendalami dan memeriksa apa yang terjadi sebenarnya pada reksadana Kresna. Ini belum bisa di-sharing. 24 reksadana itu terkait dengan supervisory action akan kita lakukan, sehingga bisa memperdalam isu-isu atau pemeriksaan terkait reksadana Kresna ini, tegas dia. Sebagai informasi, 24 reksadana dari PT Kresna Management yang mengalami suspensi antara lain, ini ada listnya, ya. Oke, itu dari berita pertama. Jadi intinya menyatakan bahwa OJK mensuspensi reksadana dari PT Kresna Management, ya, dengan alasan market conduct, kan begitu, ya. Ini, nah, dengan alasan terkait dengan aspek-aspek di dalam market conduct. Market conduct atau penyelesaian sengketa atau penanganan pengaduan. Sebenarnya apa sih ya market conduct itu? Nah, ini saya sudah searching. Ini dari ojk.go.id. Linknya, sorry, tidak terlihat ya. Nah, penerapan market conduct adalah perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam mendesain, menyusun, dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian atas produk dan atau layanan, serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Jadi mengenai penyampaian informasinya, mulai dari mendesain, ya kan, sampai menyampaikan informasi, ditawarkan dalam bentuk perjanjian, ya kan, atas produk dan atau layanan serta penyelesaian sengketa dan pengaduan. Nah, cuman masalahnya kan itu ya, tidak dijelaskan lebih detail market conduct-nya apa, ya kan? Nah, yang ada dari pihak OJK ini malah dikatakan ini belum bisa di-sharing. 24 reksadana itu terkait dengan supervisory action yang kita lakukan, sehingga bisa memperdalam isu-isu atau pemeriksaan terkait reksadana Kresna ini. Nah, yang saya tahu, ya, saya sebagai orang awam, yang namanya sektor finansial ini sangat erat kaitannya dengan trust atau kepercayaan gitu ya. Jadi kalau suatu produk sudah dinyatakan gini, suatu produk boleh kita katakan, oh ini bersalah atau melanggar, itu boleh, ya kan? Dan kalau
Cuman yang penting gini, ketika dinyatakan itu bermasalah, itu disuspensi, sudah jelas kenapa itu disuspensi, kenapa itu dinyatakan bersalah. Jadi jangan itu disuspensi dulu, disuspend dulu, tapi masih memperdalam isu gitu loh, masih untuk di penyelidikannya lagi gitu. Menurut saya ini sudah menurut saya pada akhirnya nasabah dari Kresna Manajemen ini yang akan menjadi korban. Karena yang namanya reksadana ini ya, ini kan ya gitu, kalau sudah tidak ada trust lagi, maka harganya bisa jatuh. Dan ketika harganya jatuh, yang dirugikan siapa? Nasabah. Begitu loh. Ya kan? Ini pun semua ini dengan asumsi apa yang dilakukan oleh OJK ini benar gitu. Maksudnya dugaan dia bahwa PT Kresna ini melakukan pelanggaran ini benar. Gitu kan? Nah, ini ada satu berita lagi ya. OJK lanjut bersih-bersih, Kresna Asset Management merespon. Ini adalah bagian keduanya ya. Dari artikel ini ada bagian kesatunya. Jadi nanti teman-teman kalau emang mau tahu lebih lanjut silakan searching aja itu judulnya. Nah, ini tanggapan dari PT Kresnanya. Kresna mengaku sampai dengan saat ini semua investor tetap dapat melakukan penjualan kembali unit penyertaan reksadana secara normal seperti biasa. Namun, khusus untuk pembelian unit penyertaan reksadana untuk sementara belum dapat dilakukan hingga pemberitahuan tertulis resmi lebih lanjut. Jadi, efek dari suspend ini adalah nasabah bisa menjual, tapi orang lain nggak bisa membeli. Jadi, kalau ada nasabah atau orang lain yang ingin membeli produk ini nggak bisa, gitu kan? Ya, kita pikirkan deh sendiri. Reksadana ini kan, ngomong kasarnya, ini kan kertas gitu ya. Tapi kemudian orang cuma bisa jual, tapi nggak bisa beli, ya ini sih udah jelas harganya sudah pasti turun gitu loh. Efek dari suspend ini pasti akan membuat harganya turun begitu. Dan wajar kalau saya, misalnya katakanlah saya sebagai orang awam atau kita semua sebagai orang awam ya akan memprediksi bahwa harganya akan turun, dan karena takut turun lebih lanjut maka kita akan jual gitu ya. Oh ya, saya bukan nasabah dari PT Kresna ini ya. Cuman saya ingin menyampaikan tanggapan saya seandainya saya menjadi salah satu nasabah dari PT Kresna ini. Dari 24 produk yang disuspend oleh OJK ini gitu loh. Ya kan? Nah, ada pernyataan dari pihak Kresnanya, dari pihak Kresnanya sendiri pun ada pernyataan bahwa mereka sebenarnya sudah melakukan apa yang memang mereka harus lakukan gitu kan. Nah, cuman kan oke lah itu versinya dia. Kita anggap saja bahwa oh dari PT Kresna ini membela diri gitu. Katakanlah seperti itu. Tapi kalau memang OJK sampai segitu yakinnya sehingga memsuspend sebuah produk atau 24 produk, seharusnya jadi yang ingin saya katakan begini, jika OJK sampai mensuspend 24 produk dari suatu perusahaan, seharusnya dia sudah yakin bahwa perusahaan itu memang melakukan pelanggaran gitu loh. Dan kalau memang perusahaan itu melakukan pelanggaran, kemukakanlah alasan itu ke publik gitu kan. Jangan disimpan dengan pernyataan bahwa oh ya kita masih bisa memperdalam isu atau pemeriksaan. Kalau memang OJK masih memperdalam isu atau pemeriksaan, sebaiknya jangan umumkan dulu ini ke publik gitu, ya kan? Kalau masih memperdalam, ya OJK perdalamlah ketika ditemukan pelanggaran, oke langsung keluarkan pernyataan, langsung disuspend, keluarkan pernyataan, oh ya disuspend karena alasannya A, B, C, D begitu loh.
Jadi jelas. Karena kalau memang masih ngambang begini, ini sih sudah efek terhadap produk reksadana ini sudah jelas, harga sudah pasti turun gitu loh. Karena orang udah nggak percaya lagi dengan produk itu, ya kan? Ah, ngapain saya masih naruh harapan di produk ini? Toh masih ada produk-produk lain yang tidak bermasalah, kan begitu. Nah, jadi menurut saya untuk proses kali ini, kalau memang OJK merasa PT Kresna sudah melakukan suatu pelanggaran, silakan disuspend, tapi tolong keluarkan alasannya. Ya, jangan hanya sekedar, oh ya ini disuspend tapi masih memperdalam isu. Penjelasannya nggak jelas gitu loh. Karena eh, jelas nggak jelas penjelasannya dengan sudah disuspend, itu efeknya terhadap produk reksadana itu sendiri sudah pasti jelek. Efeknya itu sudah pasti jelek, efek dari suspend ini gitu loh. Ya, oke, saya rasa sih cukup itu saja tanggapan saya terhadap kasus kali ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.